Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B yang terdiri dari saya, Eliza Febriani dengan NIM akhir 74, dan ketiga rekan saya yaitu Zahra Ayu Rimbani dengan NIM akhir 20, Ajriatus Sururi Putri dengan NIM akhir 85, dan Hikayati Oktaviani dengan NIM akhir 88. Di sini, izinkan kami mempresentasikan hasil landing page website yang telah kami buat sebagai tugas ujian akhir semester pengantar teknologi internet yang diampu oleh Bapak Royankus Habibi Soekarna Eskom Mkom. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kami membuat landing page website Dunia Fantasi Dufan dengan fitur terjemah bahasa Inggris yang bertujuan untuk mempromosikan tempat wisata Dufan secara universal, sehingga dapat mempermudah turis asing yang akan berwisata di Dufan dan ingin mencari informasi mengenai Dufan, seperti info tentang wahana, promo, event, atau harga tiket yang ada di Dufan. Selain itu, kami juga menyiapkan fitur pemesanan tiket Dufan secara online. Selanjutnya, teknologi yang kami gunakan dalam landing page website Dufan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML berfungsi untuk menyusun struktur website, CSS untuk mendesain serta mengatur layout halaman website, dan JavaScript untuk skrip pemrogramannya. Folder yang kami buat untuk website ini sejumlah 29 file, di mana terdapat 23 file HTML, 3 file CSS, 1 file JS, dan 1 folder image sebanyak 22 foto. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada elemen-elemen yang ada pada program yang telah kami buat, yaitu ada HTML. Nah, HTML ini merupakan elemen root dan mendefinisikan seluruh dokumen HTML. Lalu yang kedua itu ada body, mendefinisikan badan website yang kami buat. Yang ketiga itu heading. Tag heading kami gunakan untuk membuat awalan dalam page. Tag heading yang kami gunakan meliputi H1, H2, H3, H4, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu elemen P, mendefinisikan awal paragraf. Yang kelima, elemen BR merupakan tag elemen kosong tanpa penutup dan mendefinisikan jeda baris. Yang, yang keenam itu tag-tag pada HTML itu tidak peka terhadap huruf. Jadi penggunaan P besar atau P kecil tidak akan berpengaruh pada HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hikayati Oktaviani. Baik, terima kasih Eliza Febriani. Di sini ada semua elemen pada HTML dapat memiliki atribut. Yang pertama ada href. Atribut href menentukan URL halaman yang ditinjau oleh tautan. Yang kedua ada src. Atribut src menentukan image, jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Yang ketiga ada width and height. Atribut width and height memberikan image, informasi, ukuran untuk gambar. Yang keempat ada style. Atribut style digunakan untuk menambah gaya ke suatu elemen seperti warna, font, ukuran, dan lain-lain. Yang kelima ada ALT. Atribut ALT menyediakan image teks alternatif untuk gambar. Selanjutnya ada langtang. Atribut langtang HTML digunakan untuk menyatakan bahasa halaman web. Yang terakhir ada title. Atribut title mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Selanjutnya ada demo. Di sini saya akan menjelaskan demo program yang kita buat. Di sini ada page pertama yaitu Welcome to Dunia Fantasi. Jadi saya dan rekan-rekan saya membuat landing page bertemakan Dunia Fantasi atau Dufan. Dan di sini untuk HTML-nya ada header dan section. Ini ketika saya klik enter dia akan pindah halaman. Dan kita akan pindah halaman ke indeks HTML. Di sini ada navbar home, games, about, apps, tiket, kontak, dan sign in. Di sini untuk kodenya ada header, section home, section games, about, app, buy tiket, kontak. Dan di sini untuk home ada welcome to Dufan dan gambarnya. Dan untuk games di sini wahana Dufan
ada ontang-anting, histeria, halilintar. Dan sini ada more. Jadi kalau misalnya kita pencet more, ini bakal ada banyak sekali wahana di Dufan. Yang kita pencet. Sini, nah di sini ada wahananya, ada wahana. Dan di sini kalau back to homepage ini bakal kembali lagi ke yang tadi. Nah, sini. Dan sini ada about. Jadi ini isinya pengertian Dufan Ancol, apa itu Dufan Ancol, dan di sini ada pencet more lagi. Ini sama kayak tadi, yang di sini. Jadi di sini ada penjelasan Dufan Ancol untuk fasilitas, history Dufan, ada Fantasy World. Setelah itu kita balik lagi ke home dan sini pencet aplikasi. Di sini ada aplikasi Dufan. Kita klik. Nah, di sini untuk aplikasi Dufannya lagi offline, jadi tidak bisa. Kita balik lagi ke home. Dan di sini akan dilanjut oleh rekan saya, Zahra Ayu Rimbani. Terima kasih. Terima kasih kepada saya Dr. Yani. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari landing page yang telah kami buat. Dan dari landing page tadi, oke, masuk ke navigasi bar bagian tiket. Di sini akan ditampilkan dan disuguhkan macam-macam tiket yang terdapat di macam-macam tiket masuk yang terdapat di Dufan. Ada regular ticket dan annual pass. Nah, kalau misalkan kita klik button buy ticket, itu akan muncul ke page lainnya. Nah, bisa dilihat, welcome to Dufan Ancol, sorry you have to sign in first. Nah, di sini berarti kita harus sign in dulu sebelum membooking tiket. Mari kita coba sign in. Oke, ya bisa dilihat. Kita coba sign in. Passwordnya 1234. Nah, di sini passwordnya juga kita buat agar bisa di-seen dan unseen. Ya, nah, bisa dilihat perbedaannya. Kita juga memberikan button Remember Me. Oke, jadi eh, login kita sudah diingat oleh websitenya. Lalu kita pencet sign in. Nah, baru ketika kita sign in, itu bisa kita lihat laman pemesanan tiket. Di sini sudah kita sediakan menu yang terdapat isinya tiket mau tadi ya, dengan harga-harga yang sudah tercantum. Di sini ada nama, saya coba, terus email, terus nomor telepon. Contoh ya, tiket mode kita pilih yang 6 month pass, harga karena yang tertera 335.000, kita pilih yang 335.000 rupiah. Jumlah tiket 2, lalu ada button check out di bawah, ini gunanya untuk membooking tiket yang sudah tadi diinputkan. Nah, ketika di check out akan terdapat tulisan Welcome to Dufan Ancol, your booking on progress. To continue, please check your email to see the total price of your order and the payment code. Thank you. Nah, di sini berarti transaksi atas booking tiket tadi sudah selesai. Lanjut, back to homepage, akan kembali ke landing page yang di awal. Lalu ada navigasi bar kontak. Nah, ini bisa dilihat kontak itu ada yang di paling bawah ya. Ada dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nah, lalu di bawah ini ada privacy policy. Privacy policy, promo tiket, dan help center tersebut dapat diklik juga. Coba kita coba privacy policy. Nah, di dalam privacy policy itu bisa dilihat agar lebih jelas. Nah, di privacy policy ini isinya ya seperti ini ya. Ada summary of key points. Nanti di sini juga bisa kita klik how do we process your information. Lalu ada when and with whom do we share your personal information. Jadi di sini berisikan data-data diri yang sudah diinputkan ke dalam website Dufan Ancol tersebut. Apakah akan dibagikan ke orang-orang atau
tidak gitu kan, atau cookies-cookies yang kita pakai, teknologi juga yang terdapat di website Dufan Angel tersebut. Oke, sudah di akhir nanti kita ada back to homepage. Kita coba lagi ya di yang sampingnya ada promo tiket. Nah, di promo tiket itu tertera event-event atau promo-promo yang sedang ada di Ancol gitu. Misalkan ada buy one ticket, get a holiday to Ancol Recreational Place, misalnya gitu. Nanti ada buy button buy tiket juga yang nanti akan dialihkan ke laman pemesanan tiket yang seperti tadi ya. Lalu udah back to homepage, kita coba lagi satu button terakhir Help Center. Nah, di Help Center, how can we help you? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menggunakan website tersebut akan kami jawab melalui laman dari Help Center ya. Bisa dilihat tuh. Oke. Oke. Nah, terakhir ada navigasi bar sign in. Kita coba. Nah, tadi eh, di sign in. Nah, di sini apa namanya? Tadi kan saya sudah coba ya. Nah, di sini juga ada banyak button-button yang bisa diklik. Need help. Kalau need help, nah need help itu digunakan untuk mereset password. Reset your password. Please enter your email address and we will send you a password reset link. Misalkan, saya coba masukkan email saya, lalu send reset link. Maka, nah, link was sent. Please check your inbox for a password reset link. Otomatis dari website ini akan mengirimkan link OTP atau link yang digunakan untuk mereset password. Back to homepage. Nah, nanti di sign in di bagian navigasi bar sign in itu terdapat masih banyak lagi ada phone number, Facebook, sign in yang bisa dilakukan selain menggunakan email. Atau kita juga masih belum punya akun, sign up now gitu. Kita bisa menggunakan sign up now. Nah, untuk bagian sign in menggunakan phone number atau Facebook, nah, untuk phone number itu nanti akan dikirimkan number OTP melalui SMS. Ya, send OTP. Nah, nanti kita tinggal cek pesan, misalkan ya OTP number, verify OTP. Nah, nanti dia bakal bisa masuk ke laman pemesanan tiket gitu. Oke. Terus kalau kita coba menggunakan Google yang tadi ya, email, kalau menggunakan Facebook sama bisa juga. Kurang lebih seperti itu isi dari landing page yang sudah kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Ayurimbani. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai CSS dan JS yang akan dijelaskan oleh Ajriatus Sururi Putri. Kepada Ajriatus Sururi Putri, dipersilakan. Terima kasih kepada Elisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout-layout yang ada di dalam landing page, yaitu terdapat 3 CSS dan 1 JavaScript. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, pertama di sini saya pertama akan menjelaskan yaitu style CSS pertama. Style CSS pertama ini kita gunakan untuk landing page. Nah, seperti di awal ini ada import URL, ini digunakan untuk font. Font yang kita gunakan itu adalah Poppins. Seperti margin itu, padding, box sizing. Nah, terus di section ini ada padding itu seperti saya gunakan paddingnya itu atas bawah 50-50. Nanti setelah ini saya akan lihatkan landing page-nya. Nah, ada image juga di sini saya menggunakan image dengan lebar 100%. Jadi di gambarnya itu, di gambar histeria, di gambar yang lainnya itu saya gunakan 50%. Nah, itu ada di dalam
header juga, ada positionnya, ada lebarnya, ada top, ada right, dan lain-lain yang bisa dilihat. Nah, terus ada logo. Logonya itu saya gunakan displaynya flag sama align itemnya itu center. Jadi logonya itu berada di tengah. Nah, ada logo image juga. Ada navbar. Navbar itu apa kayak navigasi gitu. Nah, navbar juga di sini untuk mengatur layoutnya ada font size, ada padding, ada color, ada font weight sama text transform. Di sini juga ada navbar hover, itu juga digunakan tuh buat kalau ada garis bawah itu juga bisa dihapus di dalam garisnya itu. Nah, ada menu icon ada home di sini. Kita lihat juga ada home text, home image. Nah, di sini juga ada home text span yang bisa kalian lihat menggunakan font size-nya. Ada home text H1 di dalam headingnya itu ada H2. Nah, button ini tuh penggunaan titik button itu di dalam CSS itu kita masukkan class-nya. Jadi yang ada di index HTML kalau mau diatur layoutnya itu kita tulisnya itu dengan cara titik button. Nah, itu untuk memasukkan class. Jadi biar si CSS ini tahu mana yang mau dimasukin, mana yang mau dirapihin eh, di dalam HTML-nya itu yang buat dijadiin landing page itu di mana yang mau dirapihin. Tinggal kita klik button. Nah, kayak gini ada button hover juga, ada heading. Nah, di sini juga games container, di situ buat tadi yang gamesnya itu seperti Hysteria, itu kita jadiin container, jadi supaya bisa diatur mau kayak gimana, mau ada beberapa baris, kayak gitu. Nah, udah gitu setelah games container, di sini juga ada about image. Jadi di dalam about-nya itu seperti yang tadi Dufan itu kan kita masukin gambar, di situ ada image-nya, ada app image juga. Nah, di situ ada about text, ada app text. Nah, di sini juga ada buy ticket image. Di dalam buy ticket kan ada pas mau diklik itu sebelumnya ada gambar. Nah, itu juga kita masukin juga di sininya. Ini sih kalau buat yang style CSS pertama itu digunakan benar-benar buat landing page-nya aja. Nah, kalau di CSS yang kedua ini digunakan untuk jadi di sini buat sign in, dimulai dari apa namanya dari home di awal itu sign in-nya tuh yang setelah ada di dalam navbar itu kan ada sign in. Nah, di situ saya aturnya sama teman-teman saya ini dengan CSS2. Jadi di situ semua buat ngatur si sign in ini mau seperti apa, marginnya mau berapa, kayak gitu. Nah, setelah itu ada juga sign in buat Facebook juga dimasukkan ke dalam sini. Nah, sign in buat menggunakan handphone yang tadi sudah dicoba sama teman saya itu. Nah, sign in juga di sini, pokoknya di style CSS2 itu digunakan untuk sign in. Nah, di CSS yang tinggi ini itu digunakan untuk buy tiket atau yang tadi untuk di awal itu yang kalau misalkan kita klik buy tiket, di situ kita masukkan beberapa yang disuruh itu diperintah kayak nama, terus tiket yang mau dibeli. Nah, itu kita atur menggunakan style CSS3. JavaScript-nya itu cuma ada satu. Di sini itu untuk mereset password yang kalau misalkan passwordnya kita masukin itu, jadi dia tuh bisa di-reset atau saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua. Sekian penjelasan mengenai landing page website Dunia Fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.